Awal mulai saya hanya nyoba-nyoba aja. Dimintai tolong untuk ngurus pajak, ya saya akan coba. Kenapa? Karena waktu itu lebih keren orang kerja itu di kelapa sawit, tambang batu bara, di bank kan itu kan. Tapi ternyata ya saya setahun 2 tahun tuh nggak mau pergi saya. Ternyata wah nikmat sekali kerja di media ini, nikmat sekali loh. Saya nggak pernah susah. Sini hiburan terus, informasi selalu muncul terus, akhirnya membuat saya ya tadinya itu tadi senang belajar, senang mencari wawasan baru sampai kuliah, sampai S3. Lah ini karena saya belajar di media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Darmawan. Saya Direktur Keuangan di PT Radio Rico Buntung Widyakata. Rico Buntung itu sebuah patung bidadari yang patah sayapnya. Lalu itu dinarasikan. Dulu dalam proses perjuangan tahun 45 itu patah kena tembakan atau dari zaman Belanda itu. Awal mulanya saya bekerja di Radio Buntung itu mengelola keuangan, Mbak. Background saya itu sarjana akuntansi, terus kemudian dalam perkembangannya akhirnya saya juga mendalami marketing. Karena saya juga mempunyai background sarjana hukum, akhirnya saya juga terlibat di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan akhirnya saya mengelola direktur keuangan, meskipun pada akhirnya saya juga operasional dari perusahaan ini. Seringkali kami dilibatkan. Saya masuk di sini itu setelah terjadi perubahan radio yang tadinya AM, amplitudo modulasi, terus kemudian pindah ke FM. Itu kira-kira tahun 88 saya belum masuk di sini. Terus tahun 91 saya sudah bekerja di sini. Yang dirubah itu apa? Habit budaya itu, merubah budaya itu kan pekerjaan yang tidak mudah. Budaya perusahaan yang tadinya itu AM, ya kemudian dirubah menjadi FM. Penyiarnya yang tadinya bapak ibu tiba-tiba dia ngomong seperti penyiar-penyiar di ibu kota. Seakan-akan pendengar radio itu semuanya itu urban. Nah lupa kalau Jogja itu kan ada rural, ada urban. Nah akhirnya drop. Terus kemudian diperbaiki, alhamdulillah bisa naik kembali. Programmingnya kita tata, kita kembalikan ke kitohnya untuk radio yang basisnya ada di Yogyakarta. Alhamdulillah siaran-siaran kami bisa diterima, khususnya ya tadi yang sampai sekarang masih bisa bertahan itu ya sandiwara bahasa Jawa. Pembacaan buku itu ternyata itu sangat Jogja banget lah sampai sekarang. Nah itulah yang membuat Radio Buntung bisa bertahan sampai sekarang. Sebetulnya kalau tujuannya media itu hanya dua, menyampaikan program informasi dan menyiarkan program hiburan. Dua hal ini yang kita ramu, ada chefnya, ada tukang masaknya, ada programmingnya yang akhirnya dia bisa mengemas program hiburan dan informasi ini menjadi sesuatu yang menarik. Ada penyiarnya, ada backsoundnya, kesiapan narasinya. Ketika mau siaran itu bukan sekedar penyiar langsung berikut kami siarkan lagu ini kan nggak gitu. Tapi dia harus menarasikan perasaan orang, diajak dialog. Itulah yang membuat hiburan dan informasi itu menjadi sesuatu yang indah. Dari sisi konten ya namanya hiburan ya dimana-mana isinya cuma musik ya. Radio lain juga muter musik. Kami stereo, ini juga stereo. Informasi juga sama. Yang membedakan adalah ketika kita menyapa. Jelas penyiar kami nggak akan manggil pendengar kami dengan lu, gue, mungkin. Ya kita pendekatannya itu aja. Karena ternyata ya mereka itu yang konon ya dari Medan, dari Aceh, dari Makassar itu tersentuh dengan habit masyarakat Jogja termasuk dalam bahasanya. Kita coba sentuh mereka dengan cara-cara itu. Wong Jawa aja ilang Jawane ya itu. Kalau dalam teknologi kita harus berubah ya. Ya dulu AM, FM, sekarang di era digital dengan menggunakan online itu kan pasti akan terjadi perubahan. Cuma bagaimana kita menyentuh ya bahasa kita gitu ya. Mohon maaf bahasa saya, menyentuh perasaan dan hati pendengarnya itu dengan pendekatan kultur. Tapi bukan kultur itu seringkali diterjemahkan, oh wayang kulit, wayang orang.
Itu bukan itu. Tapi kita menyapa pendengarnya itu dengan pendekatan yang lebih familiar. Mendatangi ke pendengarnya, kita ajak diskusi tentang perkembangan radio yang dibutuhkan apa, lalu kita penuhi. Itu yang namanya seperti itu. Namanya bukan sekarang pendengar radio gini, diciptakan program ini, ternyata belum, nggak ada pendengarnya. Kan seringkali seperti itu, karena akunya lebih tinggi daripada keinginan dan need and want-nya pendengar. Itulah. Jogja Streamer itu sesuatu banget buat kami ya. Ketika terjadi disruption teknologi ini, kita tidak terkaget-kaget. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan streaming dan kita mengenal streaming itu ya Jogja Streamer. Jogja Streamer. Saya nggak tahu bagaimana susahnya teman-teman di Jogja Streamer ya, Citranet, nggak tahu lah. Tapi yang penting saya bersiaran dengan menggunakan Jogja Streamer dan siaran kami bisa diterima oleh masyarakat. Itu cukup bagi saya. Mudah-mudahan sinergi ini juga dirasakan oleh teman-teman Jogja Streamer ya. Kalau kami sangat terbantu sekali. Jogja Streamer solusinya, langsung klik aja di